Rozak udah dapat foto yang bisa buktiin kalau misalnya Bu Laura itu yang ngasih kalung itu ke Nya. Apa? Kamu pegang foto itu sekarang? Rindu, kamu harus percaya sama aku. Ini bukan satu-satunya kesempatan kamu. Kalau nggak, kamu nggak akan tahu ada sebuah konspirasi yang lebih besar lagi dalam keluarga itu. Konspirasi? Akbar minta Eyang merestui hubungan mereka, Razak dan Fahira. Rindu. Duduk. Ada apa sih, Mas Jai? Kok kayaknya penting banget sampai aku nggak boleh ngasih lihat bukti itu ke Eyang. Sebenarnya aku nggak ngelarang. Cuman aku minta kamu tunda dulu. Tapi kan sekarang yang kena fitnah ibu aku. Aku kan juga harus ngebersihin nama baik ibuku dong. Aku ngerti banget. Tapi aku minta itu nggak sekarang. Gini, paling nggak sekarang kita jaga perasaan Akbar dulu deh. Dan kalau kamu bongkar sekarang, itu artinya kamu ngegagalin rencana aku yang udah aku susun lama. Terus sekarang apa yang harus aku lakuin? Kamu tahu Arif kan? Anak kandungnya Tante Laura. Nah, Tante Laura yang minta ke Akbar untuk Arif yang pegang kantor cabang yang ada di Hong Kong. Aku udah ngikutin perkembangannya Arif selama ini. Dan hasilnya nol. Dia udah terlanjur sayang sama keluarga tirinya. Dan dia sama sekali nggak tahu kebusukan keluarga itu. Ini dokumen yang udah aku kumpulin selama ini. Arif itu menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi dia. Dan itu jumlahnya nggak sedikit. Aku pikir sih cuma kamu yang bisa nolong. Yang bisa nyelamatin Akbar. Perempuan itu memang sempurna. Aku salah menilai Rindu. Berarti memang benar Laura yang memfitnah Rohaya untuk membuat aku benci pada keluarganya Rindu. Nih bang, kopinya kagak pakai gula, gulanya mahal. Tuh, minum aja seadanya. Waalaikumsalam. Aduh, Nya kangen banget sama Nya. Iya, Nya juga kangen banget. Aduh, perasaan lu udah lama banget deh ninggalinnya sama Babe. Nya kangen, pengen nyobain masakan lu lagi. Rin, lu kok kesini sendirian? Mana laki lu? Ya ilah si abang kenapa sih ngomong kayak gitu? Emangnya kemana-mana sih itu harus ngintirin lakinya? Dia apa cuman mau ngelancong ke rumah orang tuanya mah kagak boleh. Ribet banget sih tuh orang kaya bang. Sini nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ah, songong ah. Suruh duduk kayak dulu, duduk. Rindu, lu kenapa sih ngelalang si Rajak untuk ngasihin foto? Hah? Itu foto nenek sihir waktu ngasihin kalung ke Nya. Padahal kan dengan foto itu nunjukin kalau lu tuh nggak salah. Keluarga kita bisa jadi bersih namanya gara-gara tuh foto. Iya, Nya. Cuman Rindu mau tahan bukti itu sampai waktunya pas. Ya ilah mau sampai kapan? Lu nunggu hujan bekelir? Kelamaan Rindu, lu mikir dong. Lu mau dianggap nggak bener terus sama keluarganya si Akbar? Bukan itunya, cuman ada lagi yang lebih penting. Kan kalau kebanggaan suami Rindu ya kebanggaan Rindu juga. Terus kegagalan suami Rindu, malunya suami Rindu ya Rindu rasain juga, Nya. Tuh. Gimana pun juga kan Akbar tuh terlalu sayang dan memuja-muja Bu Laura. Nggak tega lah Rindu kalau bikin dia kecewa. Apalagi ntar kalau image Bu Laura harus rusak di depan Akbar. Betul. Ah, emang tuh perempuan udah rusak, udah nggak bener. Hatinya jahat tau nggak? Bukan masalah itunya, Nya. Cuman kalau Akbar tahu kenyataannya gimana, dia pasti bisa lebih kecewa lagi. Lagi pula kan kalau Rindu ngomong sama dia kan juga dia nggak langsung dengerinnya. Cakep. Ini baru bini yang setia, bini yang soleha, yang bisa ngejaga perasaan lakinya. Cakep loh. Babe bangga sama lu. Lu jadi kebanggaan Babe. Jangan kayak perempuan. Kayak siapa bang? Hah? Bar, kantor ini gue lihat sih semakin berkembang. Nah, gue pikir kita sekarang butuh tenaga yang baru. Tapi memang nggak segampang itu untuk merekrut pegawai baru. Saran gue sebaiknya Arif aja adik lo. Kita tarik dia dari Hong Kong. Gue yakin dia kompeten kok. Gimana menurut lo? Oke.
Kalau Arif gue setuju. Good. Ya gue pikir kan kita tahu dia dari kecil, Bar. Gue yakin dia bisa kolaborasi sama kita untuk bantuin bisnis di Jakarta. Ya nggak? Nanti gue akan telepon dia untuk secepatnya datang ke Jakarta. Tumben ide lu bagus. Ya kan buat lo juga. Loh, kok pintunya Akbar terbuka ya? Yati, Rena. Iya, sayang. Iki wis bengi kok. Akbar belum tidur ya? Biasanya dia tidur jam berapa toh? Pak Akbar belum pulang, Doroyang. Yang di kamar itu Non Rindu. Loh, piye toh Ki? Saya pun Doroyang, saya ke kamar dulu. Ya wis. Sudah ngantuk gitu kok, ndak tidur. Ojo-ojo, bocah iki ngenteni Akbar. Nungguin cucuku pulang. Aneh. Kok gue mau ya tungguin Akbar sampai nggak mau tidur kayak gini? Kok gue jadi kayak istri beneran dia ya? Bener juga kata Mas Jaya. Kebangetan gue ya. Bangetan. Coba, jam piro iki? Hah? Ini udah tengah malam tau nggak? Hah? Istrimu itu udah ngantuk. Tapi dia nggak tidur nungguin kamu tahu. Tapi yang aku... Udah, gak usah banyak alasan. Cepet sana. Eyang emang udah nggak marah lagi sama Rindu. Eyang tuh nggak marah kok sama Rindu. Wes toh sana. Nengeling ya. Kamu itu nggak boleh ngulang lagi. Oh, kamu tuh sudah punya istri loh. Tapi Eyang ini kok baik ya? Eyang ini kan lagi nggak suka sama Rindu. Tapi kok masih mikirin Rindu toh? Kowe iki kok kian ngomong. Wes cepet-cepet kono. Jinteni bojomu. Good night, Eyang. Lele. Untung nggak akan rusak hidupmu, Le. Ih, aneh banget sih. Tawa-tawa sendiri. Aku kira kamu tuh rada gila. Nggak taunya gila beneran ya. Enak aja ya ngatain orang gila. Kamu tahu nggak senyum itu artinya apa? Senyum itu ibadah. Senyum itu bikin awet muda. Mana mau aku kayak kamu. Tiap hari mukanya nekuk mulu, manyun. Nggak ada senyumnya. Ngapain sih? Apa sih? Orang aku mau ambil bantal kok. Tuh kan, udah manyun lagi. Wah, dah. Tidur. Ngapain tidur di sofa? Kok di situ tidurnya? Biarin. Males tidur di bawah. Masuk angin ntar. Kamu aja yang di bawah, cobain. Ogah. Bener nggak ya? Tuh cewek nggak tidur karena nungguin gue. Gak tau makasih banget sih tuh orang. Udah ditungguin, ngomong makasih kek. Malah marah-marah. Dasar cowok egois. Ngapain sih ikut-ikutan balik badan? Mau liatin aku ya? Siapa yang ngeliatin kamu? Biar banget sih. Orang lagi nyariin remote AC. Dingin banget nih AC-nya. Emang kenapa? Nggak boleh kecilin AC. Aku nggak bisa tidur kalau AC-nya nggak dingin. Egois banget sih kamu. Selimut juga dipakai di situ, gimana sih? Kamar-kamar aku, terserah aku dong. Kamu itu harus bisa menyesuaikan dengan kondisi kamar dan penghuninya. Ya? Dari kemarin-kemarin juga gue udah nyesuaiin. Termasuk denger suara ngorok kamu tuh yang segede bagong. Itu fitnah. Aku nggak pernah ngorok.
Enak aja. Emang susah ya ngomong sama orang ngebos. Jadi terus pakai bukti. Emang nggak ada buktinya? Aku nggak percaya kalau nggak ada bukti. Ah, dur. Pakai nasi apa ya? Oh, suara ngorok. Nuduh gue yang ngorok, padahal dia sendiri ngorok. Cewek-cewek ngoroknya kayak begitu. Norak. Jelek banget. Enak aja. Itu tadi rekaman suara kamu ngorok, lagi aku rekam. Kamu minta bukti kan? Nih buktinya. Ih, enak aja. Kamu jangan ngada-ngada ya. Itu pasti suara ngorok orang lain, terus kamu rekam, dan kamu bilang itu suara aku. Kamu masih nggak percaya juga. Nih. Tuh, muka siapa tuh lagi ngorok? Nah. Rese. Itu namanya pencemaran nama baik, tau nggak? Aku bisa tuntut kamu. Hapus nggak? Hapus nggak? Enak aja. Biar seluruh dunia tahu kalau kamu Pak Akbar tukang ngorok. Nah, ngoroknya gede, berisik. Ganteng-ganteng ngorok. Akhirnya ngaku juga kan? Kamu ngakuin kalau aku ganteng. Nggak sengaja, nggak sengaja. Berarti kamu naksir sama aku. Ger banget sih. Siapa yang naksir sama kamu? Ngapain aku naksir sama seorang tukang ngorok? Sengsara semalaman, tau nggak? Iseng banget sih. Sini ya? Sini. Aja enggak. Kasih nggak sama aku? Sini. Masuk kamu. Enggak mau. Sini dong. Enggak. Apaan sih ya? Aduh. Selamat pagi, Ma. Kamu kenapa? Seneng banget? Nggak kenapa-napa, cuma mau ngasih tahu aja kalau barusan Razak nelpon aku. Terus? Iya, dia bilang kalau dia bakalan lanjutin pernikahan sama aku. Dia bilang gitu? Iya, Ma. Makasih banget ya, Ma ya. Kalau Mama nggak ngomong sama Razak kayak gitu, mungkin Razak juga nggak akan ngomong kayak gini sama aku. Dan Razak bakalan kesini loh, Ma, buat diskusi pernikahan kita. Bagus dong. Pokoknya kamu atur aja deh, ya. Yang penting buat Mama, kamu itu bisa bahagia. Iya, dan satu lagi. Aku nggak akan ngambek lagi loh sama Mama. Yaudah, aku siap-siap dulu ya, Ma ya. Ya, Mama. Hai, Li. Aku senang banget. Kenapa, Kak? Akhirnya si miskin itu luluh juga sama kekayaan kita. Maksud Kakak? Razak mau menikah sama Fahira. Berarti sekarang masalah kita tinggal dua dong, Kak. Tendang rindu dari rumah ini dan mendoakan si nenek tua itu cepet pulang, iya kan? Banget toib, mengapa tak pulang anakmu? Yati, Iya, Ndara yang yang mau tanya, gudeg masakannya Rindu kemarin masih ada atau wis entek ya?
masih ada Ndoro. Udah saya pisahin terus saya taruh di kulkas. Oh ya wis, nek ngono dipanasi ya. Eyang mau makan. Baik Ndoro. Eyang, Mantep tenan masakanmu iki. Aduh. Eyang belum pernah lu makan masakan seperti ini. Mantep banget bumbune. Aduh, Eyang jadi ingat sama ibunya Akbar. Bumbune wis karo rasane memper banget. makasih ya Eyang. Mana sih dompet gue? Jangan-jangan cewek iseng itu tuh yang ngumpetin. Biati, Rindu mana? Lagi di ruang makan Pak, sama Ndoro Eyang. Rindu sama Eyang. Ibu, kok sarapan paginya gudeg? Memangnya kenapa? Aku belum pernah makan seenak ini. Kecuali masakan ibunya Akbar. Daripada kamu bisanya cuma ngabisin uang. Hah, masak we ra iso. Aku itu lebih seneng Rindu daripada kamu. Hah, Rindu itu bisa apa aja. Lah kamu gak iso popo. Eyang batal pulang ke Jogja. Eyang mau tinggal di sini sama cucu dan mantu cucuku. Eyang akan tinggal di sini. Aku seneng sih. Tapi bagaimana kalau Eyang tahu soal aku dan Rindu? Bu, kenapa jadi kayak gini ya, Kak? Ya mana aku tahu. Nenek tua itu malah mutusin mau tinggal di sini terus lagi. Malah kelihatannya si nenek tua itu jadi baik lagi sama anak kampung itu. Laura, Laura. Duh, Manggil tuh. ngapain lagi sih nenek tua itu? Bikin kesel aja. Laura, di mana sih kamu? Iya, sebentar, Bu. Dasar orang kota, nggak punya sopan santun. Dipanggil nggak datang. Ibu panggil saya. Saya lagi ini di kamarnya Fahira. Kamu tuh ngapain di kamar Fahira? Wong Yati tadi bilang sama saya kalau Fahira itu tidur. Kamu mau bangunin anakmu ya? Biar aja dia istirahat. Tak usah diganggu kan? Daripada kamu blingsatan ndak karuan. Mendingan kamu sekarang sudah mulai ngurus persiapan pernikahan Fahira. Iya, Bu. Saya juga berpikir gitu. Terus rencana Ibu gimana? Ya sekarang kamu telepon keluarganya Razak. Rundingan. Cari hari yang baik untuk pernikahan mereka. Saya nelpon mereka. Ya mestinya kamu toh. Apa kamu mau suruh ibu yang telepon? Kebangetan gue gitu. Ojo lali ya. Kamu minta maaf dulu sebelum rundingan. Jangan sampai mereka nanti marah ndak mau rundingan. Karena kamu tuh sudah mempermalukan mereka kemarin. Ini demi Fahira. Ngerti? Ya, Bu. Dasar nenek tua. Dia sengaja bawa-bawa nama Fahira supaya bisa maksa aku. Dia tahu aku nggak mau ngecewain anakku sendiri. Bang, es campurnya 2 ya. Baik, Bang. Biasa aja lagi. Kasih. Aduh, enak banget. Kenapa Pak Akbar? Mangkoknya bau? Enggak, aku cuma mau ngecek aja. Ada bakterinya nggak di dalamnya nih? Pak Akbar, kalau emang ada bakterinya di situ juga nggak kelihatan.
Apa sih? Cinta tak pernah terbayangkan jika tanpamu. Semuanya berbeda. Malam-malamku tanpa bintang, hariku tanpa sinar mentari. Ku mencintaimu dan aku sangat menyayangimu. Kau anugerah di hidupku, cinta untukmu. Oh, tak akan mati. Tak akan mati. Hei, Kagetin aja lo. ada masalah nih. Ini ada masalah pasti. Bengong gitu. Nah, Ih, salah lo. Justru sekarang lagi bagus-bagusnya. Eyang baikan lagi sama Rindu. alhamdulillah, ini berita bagus nih, Bar. Kan gue udah bilang sama lo, Bar. Rindu itu perempuan yang nyenengin. Karakternya itu bagus. Baik, cantik, orangnya lurus, pribadinya juga bagus. Pantes aja banyak orang yang suka ya sama dia. Tapi harusnya orang yang pertama kali suka sama dia itu... Udah. Jangan terusin. Gue nggak mau denger ceramah lu lagi. Bar, gue belum selesai. Tar. Apa lagi sih? Halo? Ah, ini, orang ini. Apaan? Wita, istri gue mau ngomong. Halo? Mas Akbar, hari ini kamu nggak ada rencana apa-apa kan? Nah, kalaupun ada, batalin ya. Emangnya kenapa? Aku mau ngundang Mas Akbar sama Rindu untuk makan malam di sini. Cai, ada yang lupa gak sih gue? Ini ulang tahun si Wita apa lo? Perasaan anniversary lu berdua juga bukan hari ini kan? Ya Wita, istri gue lah, Dodol. Gimana sih lu? Bar, istri gue itu pengen bikin dinner buat lo sama Rindu. Ngerti? Dia ngefans banget sama kalian berdua. Udah turutin aja, ya. Di mata dia, kalian berdua itu pasangan yang mesra. Walaupun sering berantem, udah turutin aja. Wait. Aku belum bisa putusin ya. Ntar deh. Ntar aku yang kabarin ya. Mas Akbar, pokoknya harus jadi dong, harus datang. Pokoknya kalau Mas Akbar nggak datang, kita nggak temenan lagi. Mas Akbar boleh ya jadi sahabatnya J seumur hidup. Tapi jangan harap aku mau ngeliat muka Mas Akbar lagi kalau Jangan gitu dong. Gitu aja marah gimana sih? Nih, kalau aku boleh jujur ya, sebenarnya aku tuh lebih seneng temenan sama kamu, Wit, daripada sama nih si idiot satu ini nih. Ya udah, kalau gitu sampai ketemu ya. Bye. Si Wita bini lu nih nggak berubah ya, nggak bisa bilang enggak sama dia. Gua kayak ngadepin teroris aja. Ikan apa nih, Bang, namanya, Bang? Aja. Udah mahal banget. Bang, pesanan gue kemarin mana? Ya Allah, Pok. Lupa, Pok. Lu tuh kebiasaan sih, makanya udah tua jadi banyak lupa. Rohe, roman-romannya kemarin tuh ya, pesta kawinan anak lu kayaknya mertuanya kagak suka tuh sama si Rindu tuh. Kenapa ya? Aduh Rohaye, kalau gue ya punya anak kagak disukai sama mertua, hidupnya pasti menderita banget. Kasian banget tuh hidup si Rindu. Amin, kagak usah ngurusin anak gue, jangan suka sotoy lu. Jadi orang tuh hidup melek, lihat kenyataan. Kebanyakan mimpi sih lu, ngejeledak. Mimpi pengennya kawin sama orang kaya, lu orang susah. Jadi kayak apa? Ngejomplang kan kayak gitu. Kagak selepel, kagak pantas tau lu. Mau lu bilang kagak sederajat, mau ngejeledak, mau jomplang kek, mau kaya, mau miskin, kagak peduli. Yang penting sekarang tuh anak gua udah kawin sama orang kaya. Lu lihat kemarin di kawinannya si Rindu, Akbar sama Rindu disejajarin, keren banget. Yang ganteng sama yang kaya pas banget. Kalau jodoh mah emang nggak lari kemana, iya pan? Lagian ya Amin, Ayah kagak takut sama orang kaya. Ayah bakalan ngelawan. Lagian
Si Rindu kagak mungkin ngebiarin keluarganya dihina. Yang ada nih si Rindu bakalan nyuruh Bu Lara minta maaf sama gue. Hah? Apa? Yang masak? Minta maaf? Kagak salah denger kuping gue. Hah? Kagak salah denger kuping gue. Udah kali gue ya, minta maaf. Ya, ada telepon dari rumahnya Kak Akbar. Dari empok lu si Rindu. Bukan, dari mamanya Kak Akbar. Ah, Bu Laura telepon gue pasti mau minta maaf. Udah, lu bayarin ya. Lu dimaki-maki. Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Rohaya, saya mamanya Fahira, Ibu Laura. Lu kagak usah sebutin emaknya Fahira. Gue juga tahu. Mau apa lu telepon gua, hah? Mau pinjemin barang lagi? Terus mau nuduh-nuduh gua maling? Mau nuduh yang kagak lagi? Iya. Saya mau minta maaf atas semua kejadian-kejadian kemarin. Soal pernikahannya mana? Ayo diomongin sekarang. Bu, gimana ngomongnya? Ya Allah, piye toh Laura? Masa begitu aja nggak bisa? Ya wis, kamu ikutin omongan ibu ya. Jang, kan anak-anak kita udah saling menyayangi. Ya sudah, kita sebagai orang tua, kita ikutin aja kemauan mereka. Itu demi kebahagiaan mereka. Kita saling memaafkan aja. Dan kita lupakan aja perbedaan kita. Ini demi untuk kelancaran pernikahan mereka. Bu Rohaya, anak kita kan sudah saling mencintai. Ya kita sebagai orang tua ya harusnya nurut aja. Untuk itu kita merencanakan untuk pernikahan mereka. Bu Laura, ayah sih terima minta maafnya. Ayah pan orangnya baik walaupun ayah itu mulutnya bawel. Iya, dengan senang hati ayah terima maafannya. Nanti kita mau datang ke rumah ibu untuk membicarakan selanjutnya. Siapa takut? Datang aja kemari, ya. Ditungguin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah Bu, udah saya lakukan. Tuh, gak susah kan? Kita nggak akan mati kok minta maaf. Makasih ya, Ma. Buat apaan nih Mas Jay? Perasaan aku nggak ulang tahun. Titipan Akbar. Ngapain dia ngasih kado ke aku? Lagian, kenapa dia nggak ngasih langsung aja ke aku? Kenapa harus lewat Mas Jay? Tadi dia lagi meeting jadi nggak sempet. Cuma dia pesan, katanya nanti kalau dia pulang malam, kamu harus pakai itu. Oke, aku jalan dulu ya. Isinya apaan ya? Tumben-tumbenan Pak Akbar ngasih kado. Padahal aku udah bilang aku nggak mau hadiah apa-apa. Dasar tukang maksa. Ya udah, kalau situ momonya sendiri pestanya batal. Biar aja. Tak akan mati. Tak akan mati. Maksud kedatangan kami itu sebenarnya Eyang tunggu dulu, jangan ngomong dulu, tunggu bentar ya. Tunggu semuanya ya, jangan ngomong dulu Eyang. Bentar Bang, bentar. Maafin ya istri saya, memang begitu adanya, agak kampung. Emang bininya kayak begitu semua juga sudah tahu. Nih, itu. sebanyak ini ya? Iya Eyang, ayah tuh Eyang mikirin perinciannya atu-atu sampai kagak tidur berhari-hari karena ayah kepengen semua tamu-tamu yang datang itu kagak lupa sama pesta ayah. Ya ayah pan pengen yang terbaik buat si Rajak. Ntar ya Eyang, nanti buat acara bunyi-bunyiannya ayah mau panggil orkes dangdut. Nama orkesnya Goyang Dikit Mang. Aduh Eyang, itu orkes paling ngetop, paling favorit
di kampung kita. Dan itu antrian acara kawinannya panjang banget. Tapi ayah kenal sama juragan orkesnya. Ya masih saudara jauh, tapi kan saudara juga. Iya pan bang? Iya. Jadinya gampang dapat orkesnya. Terus buat cateringnya, ayah udah pesan sama catering yang namanya sisain dikit dong. Aduh itu manyus banget, cateringnya enak banget. Ada kambing guling, ada roti buaya, dijamin tamu-tamu makan semuanya dan kagak bakalan kesesa itu makanan. Enak banget. Nih Eyang, bingung ya kenapa ayah tahu semua. Maklum Eyang, ayah ini bergaul dari kampung ujung, kampung wetan, kampung ngalor, kampung ngidul, semua kenal ayah bergaul. Gitu Eyang. Milih yang norak-norak aja bangga. Ini dari jauh-jauh hari ya. Eyang mah bisa aja. Tapi saya lego kok. Jadi nggak ada yang harus saya pikirkan lagi. Ini pandemi anak ayah si Rajak. Ayah kepengen semua tamu yang datang ke rumah ke pesta ayah itu puas. Ya kan bang, puas? Puas. Iya. Puas Eyang. Apa? Pestanya di sini? Iya. Saya nggak setuju. Kenapa juga kagak setuju? Pestanya pas semua udah gua atur. Lu tinggal datang duduk diem. Ribet deh Ibu Rohaya, di mana-mana juga pesta pernikahan itu di rumah pengantin perempuan. Kagak bisa begitu. Pesta mah di mana aja. Yang penting hati lu ikhlas, pikiran lu bersih. Gue juga kepengen yang terbaik buat anak gue. Si Rajak itu anak laki ayah satu-satunya. Fahira juga anak perempuan saya satu-satunya. Dan saya mau yang terbaik buat dia. Tapi Tunggu lu bang. Ya udah, kalau situ ngomongnya sendiri, pestanya batal. Biar aja, ntar si Rajak ayah kawin sama perempuan lain yang keluarganya bisa diatur sama ayah, bisa nurut. Nggak kayak di situ, ribet, nyebelin. Terserah. Aduh, sudah toh. Daripada kita semua tidak sepakat, sebaiknya kita minta tasya sama Akbar dan Rindu untuk menentukan tempat pestanya. Tapi Bu, sudah toh. Apapun keputusan mereka, sudah kita ikut aja tuh, ya? Ya. maafin ya. Bar. Ya, apalagi? Ini ada titipan. Titipan. Dari siapa? Titipan dari Rindu. Tadi dia kesini, cuma lu lagi meeting. Makanya dia titip ke gua. Ngapain ya cewek itu ngasih gua kado? Gua kan nggak ulang tahun, Jay. Ya mana gua tahu. Tapi dia pesen tadi, katanya itu cocok buat lu. Jadi lu harus pakai. Oke, gua pulang ya. Ya udah. Apaan sih? Gue jadi penasaran. Apa sih ini? Apaan nih? Apa-apaan kamu? Lempar aku pakai celana dalam. Terus ini celana dalam siapa? Hah? Itu kan kamu yang kasih ke aku tadi. Katanya gue disuruh pakai. Sinting kamu kali ya? Cowok apa? Kamu yang sinting ya? Hah? Lagian kamu kenapa sih pakai ngasih aku lingerie segala? Nih, lihat. Hah? Terus kamu suruh aku pakai ini. Emang aku bencong apa? Perasaan aku nggak ngasih kamu celana dalam. Aku juga nggak ngasih itu ke kamu. Mas Jai! Wah, Lancang banget sih. Main peluk-peluk aja. Tak akan mati. Tak akan mati. Bentar ya, Pak. Nih Pak, ambil aja kembaliannya. Cukup kan? Cukup dong. Hati-hati Pak.
Hai. Tinggal deket sini ya? Masih kuliah? Namanya siapa? Ini buat ganti uang baju yang tadi ya. Jangan kurang ajar ya. Wih, galak bener. Tenang dong. Udah simpan aja uangnya, saya ikhlas kok. Atau gini aja, sebagai gantinya saya anterin kamu pulang, yuk. Wah, lancang banget sih. Main peluk-peluk aja. Nyari kesempatan ya? Kampungan, dasar lu kampungan. Tahu nggak gaul banget sih lu jadi cewek. Untung-untung gue bayarin. Jual mahal lagi. Siapa yang minta dibayarin? Ngatain kampungan lagi. Lu tuh nggak punya etika. Cowok minus banget sih. Kampungan? Kamu, Rindu, Arif? Kamu ternyata. Pulang juga kamu akhirnya. Gimana di sana di Hong Kong? Aman, pokoknya semuanya beres di sana. Rindu, ini Arif adik aku. Adiknya Pak Akbar. adik tiri. Ya, Arif ini anak kandung mama yang paling besar. Selama ini dia selalu di luar negeri. Arif, ini Rindu, istri aku. Oh, ini yang namanya Rindu. Syukurlah kamu baik-baik aja, Kak. Sombong kamu. Eyang, ya ampun Eyang, gimana kabarnya Eyang? Ya ampun, kangen banget sama Eyang. Udah lama ya nggak ketemu. Aduh. Bagaimana kabarmu, Arif? Pasti baik-baik dong di Hong Kong. Ya buktinya, kamu bisa jalan-jalan di Jakarta. Oh, pertama Eyang, kabarku baik-baik aja. Dan semua urusan di sana beres, apalagi kalau aku yang ngurusin. Makanya kan Kak Akbar juga nyuruh aku pulang ke Jakarta, ya nggak Kak? Apa iya, Tah? Kan lebih enak kalau adik sendiri yang lebih bisa dipercaya, ya kan? Eyang pasti khawatir, tapi nggak bisa ngasih tahu Pak Akbar. Eyang, aku janji, aku nggak akan ngebiarin orang-orang jahat ini menang. Kamu harus berpura-pura dulu di depan Akbar. Dan merendah dulu. Awasin dan pelajarin keadaan di kantor. Nanti setelah kita mengusir nenek tua itu dari rumah ini, baru kita bergerak. Aku udah bukan anak ingusan lagi, Ma. Pokoknya Mama tenang aja, semuanya bakal beres, oke? Udah, kalau gitu aku pergi dulu ya. Halo semua, ini Pak Arif. Jadi Pak Arif ini mulai sekarang dia menjabat sebagai manajer quality control di perusahaan kita. Ya saya harap kita bantu Pak Arif ya. Baik Pak. Rif, gue siapin dulu ruangan lu ya. Terima kasih Mr. J. Tony, shh. Arif, apa kabar lu, Rif? Baik kok, apa kabar? Ha? Gak nyangka gue bisa ketemu lu lagi. Lu masih betah aja di sini? Kenapa? Hah? Ya, mau kemana lagi gue, Rif? Semenjak lo yang minta Pak Akbar buat gue kerja di sini, ya gue masih di sini dan gak berniat untuk keluar. Ini semua berkat lu, men. Ya elah, justru gue seneng banget lu masih di sini. Ton, gue sih berharap ya hubungan gue sama lu tuh kayak kakak gue sama Jay. Lu pernah lihat nggak? Kayak gimana akrabnya? Ya gitu yang gue mau. Kita saling bantu, kita saling... Kalau tuh gampang, Rif. Bisa diatur. Yang penting, Ya lu masih aja kayak dulu ya. Matre lu ya. ya iyalah, Rif. Lu lupa ya? Merah gak pernah berubah, Rif. Iya. Oh iya, sampai lupa gue terus. Gimana?
Kemana aja lu selama ini? Aduh. Good. Semua berjalan lancar seperti yang gue mau. Itu makanya gue ngajak lu ke sini, Rif. Kok aku jadi deg-degan ya? Gawat. Kenapa perasaan gue jadi kacau balau gini nih? Kok nih cewek beda banget sih? Gak kayak biasanya. Papa bisa tolong bukain pintu nggak buat aku? Penuh nih tangannya. Itu kado buat aku ya? Bukan. Ini buat anak-anaknya Mbak Wita sama Mas Jai. Kamu nggak pernah cerita ke aku kalau mereka udah punya anak. Tadi aku baru tahu dan aku langsung siapin kado kecil deh buat mereka.